yang akan kuliah di luar negeri. Hari ini saya akan membahas lebih detail video saya yang terdahulu tentang studi di luar negeri, terutama di Eropa. Hari ini saya akan membahas lebih detail tentang poin pertama, yaitu menentukan negara tujuan studi Anda. Apabila Anda suka video saya, silakan like and subscribe video saya. Dan bila ada pertanyaan yang akan Anda ajukan, Anda dapat menulisnya di kolom komen di bawah ini dan kami akan berusaha menjawab semuanya. Kalau Anda punya waktu 1 tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai, karena setiap step dari proses tersebut membutuhkan waktu proses yang panjang. Oleh karena itu, kami sarankan persiapkanlah jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, saya akan langsung memulai. Poin pertama saya yaitu menentukan negara tujuan studi Anda. Nah, di sini negara tujuan studi favorit para mahasiswa biasanya adalah di negara Amerika, negara Eropa, dan di negara Inggris. Jadi sebelum menentukan negara mana yang akan Anda tuju, ada beberapa pertimbangan yang harus Anda pertimbangkan matang-matang. Oke, yang pertimbangan pertama, setelah Anda tamat kuliah, berapa lamakah visa kerja yang akan Anda dapatkan? Kedua, setelah Anda tamat, di kota mana dari negara tersebut yang paling banyak menawarkan lowongan pekerjaan? Oke, yang ketiga, setelah tamat, berapa rata-rata gaji yang dibayarkan kepada new graduate ataupun yang sudah tamat? Keempat adalah berapa rata-rata jam kerja per minggunya? Apakah itu 30 jam? Apakah itu 40 jam? Apakah itu bisa mencapai 50 jam? Itu tergantung sesuai selera Anda. Yang kelima, yaitu bagaimana skema proteksi asuransi kesehatan di negara tersebut. Yang keenam, setelah tamat dan bekerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk bisa mendapatkan permanent resident di negara tersebut? Yang ketujuh, bagaimana jaminan pensiun di masing-masing negara tersebut? Kedelapan, bagaimana jaminan pendidikan anak di masa depan apabila Anda telah menikah dan mempunyai anak di negara tersebut? Oke, kita akan mulai menjawab satu persatu pertanyaan sebelumnya tadi. Untuk setelah tamat, berapa lama work visa yang akan diberikan atau visa pekerjaan yang diberikan oleh negara tersebut? Untuk Inggris, lama visa pekerjaan yang diberikan adalah selama 2 tahun dan boleh diperpanjang. Dan untuk Amerika itu adalah 1 tahun dan boleh diperpanjang. Dan untuk Eropa, terutama di Belanda, itu sama juga 1 tahun. Untuk pertanyaan kedua, setelah tamat di kota mana sajakah yang paling banyak menawarkan lowongan pekerjaan? Apabila kalau pilihan Anda di Inggris, maka itu adanya di London. Apabila pilihan Anda di Amerika, itu adanya di New York. Dan apabila Anda di Eropa, terutama di Belanda, lowongan paling banyak itu ada di Amsterdam dan Rotterdam. Oke, pertanyaan ketiga, setelah tamat, berapa rata-rata jam kerja per minggunya? Oke, untuk Inggris itu rata-ratanya adalah 40 jam. Dan kalau di Amerika itu adalah 40 plus jam. Kenapa plus? Itu karena kebiasaan kerja di Amerika itu banyak mengandung lembur, sehingga jam kerja Anda bisa lebih dari 40 jam. Kadang-kadang bisa mencapai 50 atau 55 jam sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Nah, kalau untuk di Eropa,
terutama di Belanda itu adalah sekitar 35 sampai 40 jam. Jadi secara garis besar kerja di Belanda itu lebih santai karena mereka rata-rata 35 sampai 40 jam saja. Oke. Setelah tamat, berapa rata-rata gaji? Minimum gaji istilahnya. Oke, untuk UK atau Inggris itu minimum gaji yang harus Anda miliki untuk mendapatkan visa pekerjaan atau memperpanjang visa kerja Anda itu adalah 2.500 pound per bulan dan dikenakan pajak sebesar 20%. Oke. Untuk Amerika itu adalah sebesar 12.550 dolar per tahun dengan pajak sebesar 12%. Nah, untuk yang Amerika, apabila saya ada kesalahan silakan koreksi saya karena saya tidak begitu mendalami masalah kuliah di Amerika karena saya sendiri tidak berminat di Amerika karena negara Amerika menurut saya terlalu bebas karena mereka bebas membawa pistol, membeli pistol di mana-mana dan saya sangat takut itu. Oke. Nah, untuk Eropa terutama di Belanda itu adalah minimalnya 2.543 euro dengan pajak sebesar 38,1%. Oke. Nah, bagaimana dengan jaminan pendidikan anak kita apabila setelah kita menikah dan punya anak berkeluarga di sana? Nah, untuk pendidikan anak-anak itu adalah gratis di sekolah publik atau sekolah negara, bukan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta internasional Anda wajib membayar sendiri, tapi kalau untuk sekolah negara Anda gratis. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana jaminan pensiun? Nah, jaminan pensiun untuk di Inggris itu gaji pensiunan yang diberikan adalah sebesar 185,15 pound per minggu dan usia pensiun adalah di usia 66 tahun. Nah, untuk di Amerika itu adalah 414,25 dolar per minggu dengan usia pensiun sama 66 tahun dan di negara Belanda tunjangan pensiun yang diberikan adalah 317,66 euro per minggu dengan usia pensiun adalah 66 tahun dan 4 bulan. Jadi dengan video ini saya harap dapat membantu bagi para mahasiswa ataupun calon ekspat dapat menentukan pilihan negara tujuan studi Anda dan menetap di mana. Selamat menempuh studi Anda. Terima kasih. Bye.